Banyak kekeliruan malam takbir yang perlu diluruskan. Di antaranya orang meyakini bahwa takbir itu di masjid. Ini tak betul. Takbir di mana-mana, di pasar. Umar bin Khattab pernah bertakbir di pasar sampai rasa terangkat pasar. Takbir, syiar takbir. Ibu-ibu sambil masukkan kue ke toples takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang masak opor ayam, masak ketupat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mencicipi garamnya. Yang tak bertakbir tahun-tahun lalu, okey, belum mengaji lagi di Bang Riau Kepri, ini sudah mengaji, maka bertakbir, agungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Sedih, haru, biru, anak jauh, suami jauh, tenangkan hati, Allahu Akbar. Hanya saja kalau kita punya anak lajang, anak gadis, tolong dijaga, jangan berbonceng-bonceng malam Idul Fitri. Ini bukan malam tahun baru, ini bukan malam jenggebel. Ini malam agung. Saya ikut takbir, pelepasan malam takbir oleh gubernur. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Ini mak ayahnya mana? Pak, kami pergi sebentar ya takbiran. Tak ada takbiran. Kok bisa dia jalan sama laki-laki tak mahram? Ini pacaran syariah, Pak. Ada pula pacaran konvensional. Ini kalau takbiran, tarawih bersama syariah. Nggak bisa. Ini kau jalan sama tak mahram, ini tak betul. Sebentar aja, Pak. Tidak. Setahun sekali. Tidak. Sekali tidak. Nanti kami belikan Bapak mie ayam. Bawa lah. Cepat sekali otak dia berubah. Kalau sudah kukatakan tidak, aku yang berkuasa di rumah ini, sekali tidak. Selangkah lagi aku akan masuk surga, dapat Lailatul Qadar gara-gara perbuatan kalian ini tak masuk surga aku. Jangan. Datang istri dari belakang, kasihlah Bang, awak dulu lupa lah dari Cina. Cina yang membuat rusak. Oke, ini rusak gitu orang Jawa. Maka ibu sama bapak dalam masa ngasuh anak ini mesti sepakat. Adinda, duduk kita dulu bersama. Jangan kita bukakan aib depan anak-anak kita. Memang kita tak baik. Kau dulu setan, aku iblis. Aku tahu itu, aku sadar. Tapi kita ini sudah tua. Kita jaga anak-anak kita ini tak boleh keledai terjerumus di lubang yang sama 2 kali. Gimana? Deal? Oke, salam dulu. Ya. Jaga. Jangan sampai dibiarkan dia membonceng-bonceng tak tentu arah. Bawa pula naik Kawasaki Ninja 120, melayanglah jilbabnya, tersangkut di patung ikan selais. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting. Baru nampak saya kamera, direkam rupanya ceramah. Kau tahu tadi serius saja isi ceramah. Nah, lalu kemudian iktikaf sudah, menengok anak bulan sudah, takbir sudah, zakat fitrah jangan lupa. Sampai kapan zakat fitrah ini stop? Over, limit. Kapan batasnya? Khotib naik mimbar. Begitu khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, habis limit. Fa innaha sadaqatun minas sadaqat. Dia bernilai sedekah biasa saja. Bapak Ibu yang membayar zakat fitrah dari sekarang bagus. Tapi banyak orang yang tak tahu kapan waktul wujub, kapan waktul jawaz. Waktul jawaz, waktu mulai boleh. Waktul wujub, waktu wajib. Yang sudah bayar sekarang itu namanya waktu boleh. Adapun waktul wujub, kapan wajib. Dia tak tahu. Ustaz Somad, ya, anak saya sekarang dalam kandungan 4 bulan. Apakah wajib bayar zakat? Tak wajib. Jadi dalam apa di luar? Di dalam. Mana wajib? Kecuali dia keluar baru wajib. Dalam. Pak Ustaz, ayah kami kemarin meninggal. Kapan? 2 hari yang lalu. Apakah wajib bayar zakat fitrah? Itu menunjukkan dia tak tahu kapan waktu wajib. Jadi wajibnya itu kapan? Dari mulai azan maghrib petang Sabtu nanti, malam takbir, malam Ahad itu, malam Minggu, malam Ahad itu, azan maghrib sampai khotib naik mimbar. Siapa yang hidup di waktu ini wajib dia bayar zakat fitrah. Lalu kalau sudah saya bayar Pak Ustaz, bayar sekarang, ya, mati Sabtu sore,
Apakah diminta balik? Janganlah. Udah bayar. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Kasihnya napas setengah dulu. Yang sudah dibayarkan, sudahlah itu, sudah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal habis asar, sore Sabtu, hari raya Ahad, habis asar meninggal dia, tak bayar, tak wajib bayar zakat fitrah. Jam 5 meninggal, tak wajib. Jam 6 meninggal, tak wajib. Karena maghrib sekarang 6.21, baru wajib. Jadi siapa di antara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggal habis asar, tak wajib. Bagaimana dengan anak Pak Ustaz? Anak kecil yang baru lahir. Siapa yang hidup dari sejak azan maghrib sampai khotib naik mimbar, wajib dia. Anak bapak kapan lahirnya? Pas malam takbir itu Pak. Maka saya kasih namanya Idul Akbar. Oh. Kenapa Idul? Malam Idul Fitri. Kenapa Akbar? Pas kami menyebut Akbar, lahir dia. Wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya pas khotib naik mimbar, naik khotib ke atas mimbar, kebetulan khotib itu kuat suaranya, Allahu Akbar, terkejut istrinya, lahir anak, maka tak wajib bayar zakat fitrah karena khotib sudah naik mimbar. Ini saya kasih tahu celah tips bagaimana bisa mengelak tak bayar zakat fitrah, baik ibu hamil maupun orang tua renta. Tapi yang jelas kita bayarkan zakat fitrah. Nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa Pak Ustaz? Pakai 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4. Tak ada Nabi pernah bayar pakai beras. Kalau ada orang mengatakan bid'ah bayar zakat fitrah pakai duit, pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Jadi kenapa berani orang bayar pakai beras? 4 ini makanan pokok, maka kita bayar makanan pokok. Orang Pekanbaru makan nasi, bayar beras. Kalau tinggal di Papua, bayar sagu. Kebetulan situ makan tiwul, bayar gaple. Gaple tiwul, bukan bala anam. Tiwul itu bahan mentahnya gaple namanya. Ubi yang dijemur dibiarkan sampai berjamur. Enak tenan nih mas. Tuh. Nah, Ustadz Abdul Somad selama ini bayar pakai apa? Saya pribadi bayar pakai beras. Tak pernah pakai duit, tidak. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi membolehkan. Satu mazhab membolehkan, Hanafi. Yang pakai beras makanan pokok 3. Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan pilih. Tak jadi masalah. Ustadz, saya beli beras di warung langganan saya. Tolong belanja di tempat orang Islam. Kita ini kan mau membantu ekonomi umat, tapi belanjanya di tempat orang lain. Belanja di tempat orang Islam. Walaupun kadang warung orang Islam ini kotor, penjaganya tak senyum. Tempat orang lain dia senyum. Bapak beli apa? Didonasikan ya. Pakai AC, lampunya kelap-kelip. Ini berkunang-kunang mata kita situ. Pak, saksi saya beras. Ustaz mau beli beras apa? Kudolawi. Kasih kresek 5. 3 kilo. 1 sok beratnya. Saya tanya mahasiswa saya, zakat fitrah beratnya 1 sok. Berapa 1 sok itu? 50 kilo Pak, gitu deh. Itu 1 sak. 1 sok 4 mut, 1 mut 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. 1 sok 4 mut, 1 mut 7 on setengah, maka 1 sok itu 3 kilo. Saya dari dulu bayar 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang ikut ketentuan Kemenak 2 kilo setengah. Yang 2 kilo setengah itu ijtihad ulama juga. Tapi kalau ada yang berat, kita pakai yang berat. Dalam beribadah begitu. Kalau ada doa panjang, pakai panjang. Kalau ada yang lama, ikut yang lama. Kalau pakai berat, pakai berat. Karena kelebihannya itu ternilai sedekah. Tapi tak salah yang bayar 2,5. Saya pribadi dari dulu bayar 3 kilo. Bungkus plastik, kasihkan. Ini zakat fitrah saya. Ini zakat fitrah anak saya. Ini zakat fitrah siapa? Tetangga. Ada ponakan kita di rumah. Bayarkan. Terhitung sedekah, sedekah. Tak akan rugi orang bersedekah. 1 butir beras itu diganti Allah, dijauhkan musibah. Makanya datuk nenek moyang kita itu banyak-banyak bersedekah, tulak balo, kata dia.
Orang sekarang tak peduli, sedekah tak mau, pelit, kerukut, kikir, bakhil, medit, minta ampun. Oh gitu sakit habis. Oleh sebab itu maka ini berbagi kepada orang lain. Selesai. Yang kelima, sholat id. Sholat id ini tak perlu diajak. Semua orang sholat id. Yang tak pernah sembahyang pun sholat id. Pemabuk pun sholat id. Tapi sholat ini perlu diingatkan. Perempuan maaf cakap yang sedang berhalangan tetap dibawa sholat id. Umirna an nukhrijal huyyad, kata sahabat Nabi. Kami diperintahkan mengeluarkan perempuan yang sedang halangan, dibawa ke lokasi tapi tidak sholat. Untuk apa? Mendengar khutbah. Makanya khotib itu gas. Itulah kesempatan. Lalu kemudian pakai mikrofon yang tajam supaya masuk ke telinga, suara tinggi. Bapak Ibu jangan heran kalau rekaman khutbah saya di YouTube itu banyak rekam. Kenapa Ustaz kalau khutbah itu Ustaz gas suara tinggi? Itulah kesempatan kita menyampaikan syiar. Orang yang tak datang pengajian, di kantornya tak ada tabligh akbar di saat id itu. Makanya jangan ngobrol. Ini banyak orang khotib naik mimbar, di situ dia ngobrol. Cantik mukenanya ya, beli di mana? Ini bunga apa? Ibu tak perlu jawab. Kalau dia tanya, beli di mana? Di sana. Ini bunga apa? Bunga tai ayam. So aku tanya. Karena kita datang ke situ mau mendengar khutbah. Kalau cuma sholat 2 rakaat di kamar pun bisa. Datang jauh-jauh dari Panam, dari Kulim, dari Rumbai ke An-Nur, itu gunanya untuk apa? Dengar khutbah. Dengar khutbah baik-baik. Tapi kalau ada yang ngajak ngobrol, dengar khutbah. Jangan cerita dengar khutbah. Maka kalau saya khutbah, di mana saya tengok ada orang ngobrol, situ saya keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana saya tengok menunduk, walillahil hamd. Setahun sekali kita dapat momen nih, bukan datang tiap hari. Kalau datangnya dari Jalan Sudirman, pulangnya dari Diponegoro. Datang dari arah gang sini, pulangnya dari gang sini. Supaya apa? Ketemu orang macam ragam bentuk rupa, sahabat, kerabat, tetangga. Mohon maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin. Apa ini minta-minta maaf lahir batin? Itu kan doa. Minal aidin, semoga kita termasuk kembali ke fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk orang yang menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallahu minna minkum, semoga Allah menerima amal kita semua. Mohon maaf zahir dan batin. Tak ada dalil minta maaf waktu Idul Fitri, tak ada. Lalu kenapa minta maaf waktu Idul Fitri? Waktu itu hatinya sedang luluh, habis mendengarkan khutbah, maafnya sedang terbuka. Mumpung terbuka, masuk kita. Nanti kalau udah beku bahaya. Nampak celah, tengok dia sedang nangis nih. Minta maaf ya Pak. Iya. Apa perlu disebutkan Pak? Tak perlu disebut. Minta maaf ya Pak, aku bawa bini bapak kemarin. Oh, mau ya. Bawa ya orang panjang. Tak perlu disebutkan. Tapi kalau terkait masalah hutang, jangan pula udah minta maaf hutang lunas. Ya. Mohon maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ma min muslimaini, ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa. Jabat tangan. Makanya saya kalau datang kemari, jumpa di bawah, jabat tangan, naik ke atas, jabat tangan, selesai sholat, jabat tangan, pas mau pulang. Tapi jamaah tak pernah komplain. Kenapa? Dia tahu jabat tangan menggugurkan dosa. Tapi di tempat lain yang tak ngaji, yang salah salaman, 2 kali pula awak salaman. Apa salahnya 2 kali, 3 kali? Baik. Li'ayyuta'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan, ditusukkan paku api neraka ke kulit kepalamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mur'atin la ta'illu lahu, daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ambil paku neraka, panaskan merah, tusukkan ke kepala, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Makanya seumur-umur saya ceramah di PT Bank Riau Kepri, belum pernah lagi salaman sama perempuan. Kenapa? Karena pegawai semua tahu di sini pengajian dari dulu bahwa tak bersentuh. Tapi di tempat lain, bahkan mahasiswa tak tahu itu. Awal saya mengajar, baru pulang 2008 lah pulang. Datang mahasiswi, pertemuan terakhir, Ustaz, kita baru pulang, masih lajang. Waktu itu masih ganteng-gantengnya.
Mau tak disalami mubazir, mau disalam awak guru hadis mengatakan haram, haram, rupanya haram karena tak dapat. Nah, maka begitu nampak dia sudah mau mengulurkan tangan dari jauh, cepat-cepat kita. Ini tak pernah saya pelajari di Kairo, tak pernah saya pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Kya hal hai? Tiki, kuch kuch hota hai. Namaste artinya sembah. Kita tak boleh nyembah manusia. Kita gini kan, supaya dia tahu. Oh, gini. Tapi kadang saya ceramah di pegawai yang non muslim, dia tak tahu. Udah saya gini kan, dia dekatnya juga. Saya mundur juga. Kena ujung sedikit. Astagfirullah. Ini penting. Allah, Ustadz Somad tuh ceramah di Bang Riau Kepri aja tuh. Kemarin kami tengok dia ceramah di Kali Putih, dipegangnya tangan ibu-ibu. Itu makcik saya. Adik mak saya tak apa-apa. Mahram, keluarga, tak salah. Atau pas balik kampung, nih balik Idul Fitri ke kampung, jumpa kawan-kawan mak kita umur 60-70. Oh lah anak kemanakan ku Abdul Somad, sehat kau nak? Itu boleh kita pegang. Jangan pula ditusukkan api neraka ke tangan. Itu sakit hati mak tu. Pegang tangannya. Kalau sehat mak, mak sehat. Nah, ini. Jadi tidak main pukul rata saja. Ini tentang masalah etika, kode etik, bersalam-salaman. Lalu kemudian yang tak kalah penting, menyambung tali silaturahim. Yang putus disambung. Tak bisa saya Pak Ustaz. Kenapa? Saya sudah maafkan dia Pak Ustaz, tapi kalau menengok mukanya, mau muntah aja saya Pak Ustaz. Jangan tengok mukanya. Salah. Kalau masih ada dendam kesumat, tak bisa. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara. Naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk, ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka, nampaknya pisau silet di tepi penjara. Hamka, ambil pisau silet itu, potong saja ke tanganmu. Tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk, di Masjid Al-Azhar kau bergelar buya, doktor dari Al-Azhar. Tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu sakingkan sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Buya Hamka ketika mau meninggal minta bawakan, nak tolong ambilkan Tasawuf Modern, aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah Buya Hamka sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka keluar. Buya Hamka tetap berdakwah, jadi imam ceramah. Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secari kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertas ini. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati juga. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka ini? Mau tak? Mau Buya Hamka. Di situ kesal saya tutup buku itu. Kok mau dia? Kok mau Buya Hamka? Andai saya lah itu disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustadz Abdul Somad, cari Ustadz Abu. Aku tak mau, sampai mati takkan kusolatkan. Barulah saya sadar betapa lembutnya hati Buya Hamka, lunak Buya Hamka. Dia tak pernah di Al-Azhar, sekalipun dia tak pernah Azhar, tapi Al-Azhar memanggil dia, memberi dia gelar doktor. Tak pernah kuliah di Azhar. Ustadz Somad 4 tahun di Azhar, balik LC. Sadar diri, aku tak selevel. Hamka luar biasa. Difitnah, bersebar info seluruh Indonesia bahwa Hamka plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Ditulis di harian Lekra, PKI punya. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantatur, Pram. Dia tak melawan, diam.
Akhirnya isu itu hilang, PKI jatuh, NKRI tetap tegak berdiri, dan tak lama sesudah itu datang perempuan bermata sipit dengan suaminya mu'allaq, mau masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya. Enggak. Dia mau masuk Islam. Kata Buya, kamu ini siapa? Saya disuruh ayah saya kemari, Buya. Untuk apa? Supaya suami saya ini calon masuk Islam, belajar Islam sama Buya. Nama ayah kamu siapa? Pramudia Anantatur. Begitu cara Pram minta maaf. Dia tak datang ke rumah Hamka. Anak menantunya disuruhnya belajar Islam. Dan Hamka mengajar menantu Pram itu sampai paham Islam. Lembut hati Hamka. Padahal fitnah luar biasa. Andai saya lah jadi Hamka waktu itu. Datang orang mau belajar Islam, sampai mati tak akan kuajar. Kau cari aja ustaz lain. Itu ustaz di MDI 1000 orang, di IKMI ada 600 orang. Panas hatiku. Karena kalau hati kita panas, ngajar orang tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita marah. Tapi ternyata marah Hamka itu melebur bersama apa? Maaf, tak berkesan. Kalau masih berkesan, berbekas, bukan maaf namanya. Saya maafkan dia Pak Ustaz, tapi untuk datang ke rumahnya rasanya 2030 lah Pak Ustaz. Belum, itu belum maaf. Tak ada contoh. Nanti kalau saya sebutkan Nabi, orang, itu kan Nabi. Saya sebutkan Abu Bakar, itu kan Abu Bakar. Mana orang kita? Hamka, orang awak mana dari Maninjau. Bisa dia memaafkan. Luar biasa Haji Abdul Malik. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah. Hamka itu pemarah. Waktu dia pergi haji naik kapal, berhentilah kapal di pelabuhan Padang. Sampai di pelabuhan mau sholat, ada pegawai kapal melarang sholat. Mau ngadu mereka ke Buya. Buya, ya ini ada pegawai kapal melarang sholat berjamaah. Katanya tak ada sholat berjamaah di kapal, sholat aja di kamar masing-masing. Oh bangkit Buya Hamka. Mana orangnya? Ini amak ang kurang aja, apa ang kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Itu asli, tak saya robah bahasanya. Buka buku judulnya Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka. Dia ikut melaksanakan haji, naik kapal dan menengok Buya Hamka marah luar biasa. Jadi Hamka itu ada saatnya dia marah, ada saatnya dia lunak, ada saatnya dia berkonfrontasi, ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunut subuh, lembut hati Buya Hamka. Diundang oleh orang NU di Jember, diangkatnya tangan, Allahumma hdina fiman hadain, amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah. Muhammadiyah tak berkunut, tapi hatinya lunak menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI, oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia untuk menyambut Paus Paulus, tak mau deh. Ayolah Buya, kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap Paus. Tidak. Kenapa Buya tak mau? Bagaimana aku bersalaman dengan orang yang sudah mengkristenisasikan anak bangsaku? Tak mau dia. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu Alam Shah Prawira Negara tertekan karena Presiden Menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Hamka keras berprinsip, tapi saat-saat memaafkan dia lunak. Kita ambil maaf Hamka di bulan Syawal yang penuh barakah. Lalu kemudian nanti setelah memaafkan, menyambung silaturahim, jangan lupa penting, walaupun ini sunat, tapi penting puasa 6 hari di bulan Syawal. Kami Pak Ustadz, kemarin puasanya tinggal 7 hari. Gimana nih Pak Ustadz? Ganti dulu 7 hari. Setelah 7 hari baru tambah puasa 6. 7 tambah 6 13 Pak Ustaz. Habislah kue hari raya tuh. Siapa yang tak sanggup, saya yakin berat tak sanggup, 13 hari puasa, baru aja 30, tambah lagi 13. Siapa yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Nah, jadi tadi Ustaz kenapa sebut ibu? Karena biasanya ibu yang tinggal 7 hari. Ternyata bapak pun waktu ditengok 17 hari tinggal. Banyak pula tinggal dia dari ibu itu lagi. Maka saya sebut bapak dan ibu yang puasanya tinggal
Qadha saja, qadha mengganti, bukan kobok basuh tangan. Qadha di bulan Syawal 6 hari otomatis. Di awal boleh, di tengah boleh, di ujung boleh, berturut boleh, bisa pisah boleh, 1, 2, 3, 6 boleh, 1, 2, 2, 3 boleh, terserah, bebas. Puasa Ramadan ini tak berat. Bapak puasa, saya puasa, tapi puasa Syawal berat. Kita puasa, orang tak puasa. Tak puasa. Saya puasa. Walaupun puasa ini sunat, tapi bagi penceramah jangan cuma pandai berceramah aja. Maka kalau saya undangan ke kantor Bapak Ibu, mohon maaf, saya ini sedang puasa. Bukan tak menghormati Bapak Ibu, saya ini berceramah mengajak orang. Jangan jadi ustadz calo. Bukit. Pernah ke bukit? Enggak. Marilah puasa. Ustadz tak pernah. Subhanallah, banyak undangan halal bihalal. Saya puasa. Jadi ketika saya sedang puasa, pergi ke kampus. Turun dari lantai 3, datang pegawai kantor UIN. Ustaz, ada nasi kotak di ruang dosen. Astagfirullah. Saya sedang puasa, saya bilang. Batalkan aja lah Ustaz, kata dia. Saya bilang kita tengok lauknya dulu. Cuma ikan goreng usah lah. Udahlah lauk tak enak, puasa wak hilang 1 hari ya. Khutbah saya di Masjid Darul Abrar, Masjid DPR Provinsi, samping awal Bros. Khutbah, selesai khutbah datang jamaah. Assalamualaikum Ustaz, maaf lahir batin, maaf itu ini segala macam. Ustaz, kalau berkenan ke depan kita sebentar. Depan mana? Pondok Bau. Saya puasa Pak. Begitu selesai 6 hari tak ada orang ngajak. Jadi memang godaan nih luar biasa. Nah, maka puasa ini amat sangat baik. Apa intinya? Menjaga kontinuitas, keberlangsungan amal. Hikmah di balik itu semua, badan tak terkejut. Ada sesuatu yang ada di Riau tak ada tempat lain. Hebatnya ulama Riau, khusus Kabupaten Kampar, bisa orang Kampar puasa sunat seperti wajib. Makanya ada hari raya 6 namanya. Saya sudah diajak oleh Ustadz Zulhusni Domo ke kampung beliau. Ustadz, Beko ke kampung Deyen hari raya puasa 6. Ya Pak, ini khas ke Ustadz? Makan bajam, bawa Pak Ustadz. Banyak makanan. Yalah, saya datang Pak. Hebatnya perjuangan ulama itu dulu. Sunat bisa diajaknya, seolah-olah menjadi wajib. Ini maka Bapak Ibu yang sudah puasa amat sangat baik. Ini semua adalah hikmah-hikmah, tapi puncak dari semuanya adalah Syawal timbangan. Kalau diletakkan matanya satu diisi timbangan satu, maka ada yang naik, ada yang turun. Yang naik ini namanya Syawal itu naik. Ekor kambing ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor ayam ke bawah. Ada satu ekor naik ke atas, ekor kalajengking. Ekor yang naik ke atas itu namanya Syawal. Aqrab kalajengking, ekor yang naik itu Syawal. Maka arti Syawal artinya naik ke atas, meningkat, itu arti Syawal. Jadi kalau ada orang menurun amalnya, itu bukan Syawal, maka dia mesti Syawal, naik ke atas. Kalau laki-laki Syawaludin, perempuan Syawaliyah, naik, peningkatan ke atas. Apa yang meningkat di bulan Syawal? 3. Pertama, meningkat ilmu karena pengajian. Kedua, meningkat amal, witir, tarawih, i'tikaf, zikir, doa, baca Quran. Yang ketiga, meningkat ilmu, amal, iman. Kalau 3 ini meningkat, best. Tapi kalau yang meningkat itu kolesterol, diabetes mellitus, gula darah, berat badan, kita perlulah merenung sejenak. Ngomong-ngomong Ustadz, selama 25 hari ini naik tak berat badan? Tak bertimbang. Tapi terakhir 50 itu sepatu ikut. Bagi Bapak Ibu yang meningkat, apakah itu dosa? Tidak. Yang penting sehat. Mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau ganteng, mau buruk, semua akan jadi santapan cacing tanah. Tak ada yang bebas daripada itu. Asal nampak oleh Pak Imam, kenapa nih? Tak bisa lagi. Bungkus. Habis. Gulung ikan. Bawa. Bukan macam si fulan. Kalau si fulan mati pakai jas, pakai dasi, suntik formalin. Melotot dia. Kalau kita tidak. Habis.
Maka terlalu mementingkan cuku, cantik, kulit, penting, bersih. Tapi yang paling dipentingkan, yang kubawa mati nanti apa? Sampai habis-habisan kepada pasangan. Memangnya kalau mati bini kita ikut? Memangnya kalau mati laki kita ikut? Sampai tak sempat tarawih gara-gara ngurus laki, sampai tak sempat tahajud gara-gara mengurus anak. Mana ada orang mati bawa anak? Tak ada. Anak yang disayang, dipeluk, dicium, mengantar kita sampai ke liang lahat, dimasukkannya kita, habis itu dia pun melompat ke atas, dipanggilnya kawan-kawan, bro, ayo kita injak biar padat makam. Habis. Menangis dia, habis tisu setengah kotak. Mama. Sampai ke rumah di depannya TV. 2-3 hari dibukanya laci, mencari STNK BPKB. Bawanya ke kantor Samsat depan Purna MTQ. Pak, nih balik nama. Kenapa mesti dibalik? Pak polisi tak mau menangkap almarhum. Tak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi inilah malam-malam iktikaf, tinggal 4 malam lagi. Zikir-zikir munajat tinggal. Ini yang tak bawa tasbih, iktikaf bawa tasbih. Kenapa tak bawa tasbih? Tasbih mana? Tergantung di kaca spion. Judulnya apa? Ketika Avanza bertasbih. Berhenti dah, berhenti. Balik bapak nanti dari sini, foto itu tasbih yang tergantung itu. Buat update status. Ketika Avanza bertasbih berakhir sudah. Malam ini kita lah yang bertasbih. Pejamkan mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iktikaf jangan duduk dekat kawan yang terlalu akrab. Kalau udah akrab, tasbih. Diajaknya kita ngobrol, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi yang pula terlalu cepat, ini karena mau dapat 1000 kuncong. Mos. Saya tengok tuh orang tasbih sekali potek 5. Apa? Menipu diri sendiri. Ada pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu menyanyi, itu bukan tasbih. Belanlah subhanallah 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 1000, alhamdulillah 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 1000, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 1000, astagfirullah 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 1000, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 1000. Kalau sudah dapat 1000, cukup kita yang tahu, jangan pula dipoto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Rusak amal kita. Mengajak iktikaf, oke. Sudahkah Anda iktikaf? Share. Malam ini Dr. Mustafa Umar iktikaf di sini. Malam ini Dr. Muhammad Saleh iktikaf di sini. Malam ini Ustadz Saidul Amin iktikaf di sini. Bagus. Tapi ketika menceritakan amal kita jangan. Ini semua sekarang diceritakan. Kalau dulu sekedar foto, ini enggak, lengkap dengan streamingnya sekali. La ilaha illallah. Ini perlu kita perhatikan. Nampaknya simple, sederhana, tapi dia akan berbekas dalam balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tadi dimulai jam 1 kurang 15, jam 12:15, sekarang jam 2 kurang 15. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat memberikan santunan iktikaf. Bang Riau Kepri Syariah memberikan santunan iktikaf nanti di Masjid An-Nur. Banyak mereka akan makan, luar biasa. Nih, bagi ibu-ibu yang belum bisa, masih ada 4 kali lagi di dekat-dekat rumah. Dekat rumah, kasih. Iza tabakhta, kalau kau masak, banyakkan kuahnya, kata Nabi. Sedekah kuah pun jadilah. Tapi jangan pula semua hidup kuah. Ibu tu selalu sedekah, udah tahu kami Pak. Asal dia ngasih kuah. Sampai anak-anak di masjid tu kalau tanya, ibu apa tu? Bu kuah. Janganlah, kasihlah agak banyak sikit. Sedekah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa selipkan nama saya di munajat doa Bapak Ibu. Doanya apa? Ya Allah, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau tak husnul khatimah.
Doa itu pakai ring. Doa anak istri sudah, doa mak ayah sudah, doa kawan-kawan satu pekerjaan sudah, doa Riau supaya jauh dari malapetaka bencana narkoba zina sudah. Siapa yang belum? Oh, ustadz kami. Siapa nama ustadz? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya Allah, Ustadz Somad, matikan dia dalam husnul khatimah. Itu saja. Ya. Kalau kami tambah yang lain boleh. Gemukkan dia sedikit ya Allah. Ada jemaah gitu boleh. Boleh saya tambah Pak Ustadz, terserahlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.